Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusdi Arif, dengan NIM 24109520060. Di sini saya akan menjelaskan modul 2 dari praktikum sistem kendali dengan judul yaitu kontrol kecepatan motor DC dengan sistem kendali lingkar terbuka dan lingkar tertutup. Baiklah, untuk yang pertama itu ada penjelasan tentang diagram blok. Pada diagram blok ada beberapa hal yang dapat diketahui dari gambar diagram blok tersebut. Mana gambar diagram blok dapat dilihat dari ini. Nah, untuk penjelasannya, yang pertama itu adalah garis sinyal. Garis sinyal adalah panah yang menunjukkan arah tahapan pengendalian suatu sistem kendali. Jadi, garis sinyal ini yang menghubungkan antara dari subsistem ke submain point, baik branch point board. Yang kedua adalah subsistem. Subsistem adalah blok yang berisikan karakteristik dari tahapan pengendalian sistem tersebut, baik dalam berbentuk fungsi maupun dalam bentuk persamaan. Yang ketiga adalah summing point. Itu titik penjumlahan atau pengurangan antara dua sinyal atau lebih, yang lebih dikenal dengan sum. Yang keempat adalah branch point, yaitu titik percabangan antara dua sinyal atau lebih. Dapat kita lihat pada gambar berikut. Panah ini adalah garis sinyal yang menandakan sinyal masuk atau sinyal pun keluar nanti. Itu sinyal yang menghubungkan antara subsistemnya dengan summing point. Subsistem adalah fungsi di dalam ini. Subsistem terbagi atas dua, yaitu forward dan feedback, di mana forward adalah subsistem yang maju menuju output, sedangkan feedback adalah yang kembali ke dalam input. Dan yang terakhir adalah branch point, yaitu percabangan antara dua sinyal tersebut dengan nilai input yang sama dan output yang sama. Selanjutnya, yaitu adalah sistem kendali lingkar terbuka dan tertutup. Yang pertama, A. Sistem kendali lingkar terbuka. Pada sistem kendali lingkar terbuka, dia tidak memiliki feedback, di mana RS langsung menuju ke GS dan CS. Di mana pada fungsi alihnya, CS per RS atau output per inputnya adalah GS, senilai dari fungsi di dalamnya. Dan keluarannya itu adalah input dikalikan dengan fungsi yang berada di dalam subsistem ini. Itu sebenarnya pada lingkar tertutup. Pada lingkar tertutup, perbedaannya dengan lingkar terbuka tadi adanya feedback, di mana nanti sinyal RS akan ditambahkan dengan feedback HS dan akan dikalikan dengan GS yang menghasilkan CS. Sebagaimana fungsi alihnya, CS sama dengan S kali dengan GS. Sedangkan ES yang ini adalah RS dikurang dengan BS. RS dikurang dengan HS, harusnya HS. Kurang dengan HS. BS ya, BS ini. BS adalah HS kali CS. Berarti BS bisa diubah dengan CS dan kali HS. Nanti kita masukkan ke persamaan ini. S sama dengan RS. Jadi kurang CS kali HS. Ini dalam bentuk transformasi Laplace. Setelah itu, kita dapatkan rumus CS sama dengan RS kurang CS HS dikali dengan GS. Nah, kita kalikan GS ke dalam sehingga menjadi CS sama dengan RS GS kurang CS HS kali GS. Sebenarnya pindahkan CS HS GS ke ruangan kanan menjadi CS tambah CS HS dikali GS sama dengan RS GS. Kita keluarkan CS-nya dan kita dapatkan persamaan dari output per input CS per RS-nya itu GS per 1 tambah GS dikali dengan HS. Selanjutnya, perbandingan sistem kendali lingkar terbuka dan tertutup. Pada lingkar terbuka, seperti yang kita lihat tadi, dia tidak mempunyai feedback dan pembuatannya itu murah dan mudah. Sedangkan untuk kekurangannya itu dia kurang stabil karena tidak ada pengendali terhadap inputnya lagi. Nanti kalau inputnya berubah secara mendadak, outputnya akan terkejut. Selanjutnya itu lingkar tertutup. Lingkar tertutup itu lebih stabil karena mempunyai feedback yang bisa mengendalikan inputnya tadi. Walaupun terjadi short atau arus singkat atau apapun yang menyebabkan fungsinya berubah, akan ada feedback yang mengaturnya lagi. Dan pembuatannya itu sulit lah, karena kita membutuhkan banyak feedback nantinya. Kalau dari gambar tadi, cuma ada satu, dan dia tidak terlalu susah untuk membuatnya. Tapi kalau sudah masuk ke sistemnya, nanti akan lebih banyak feedbacknya, dan akan sulit untuk menjabarkan jelas membuatnya. Selanjutnya, pengendalian PID. Apa itu PID? Kontrol PID digunakan untuk perbaiki performa melalui perbaikan respons sistem yang dihasilkan, di mana dia mengurangi dan menghilangkan nilai error steady state
dan meningkatkan kecepatan respon untuk mencapai set point jenis kontrol. Ini menghasilkan output yang sebanding dengan nilai maksimum inputnya. Nah, pada pengontrolan PID ini ada berbagai macam. Dimulai dari pertama itu pengontrolan proporsional. Seperti kita lihat pada tabel berikut ini, di mana nilai input yang masuk akan sama dengan nilai outputnya. Dalam domain waktu, hubungan antara sinyal error E dengan sinyal kontrol U dinyatakan dalam persamaan berikut. UT sama dengan KP dikali ET. KP dikali ET. Ini dalam bentuk Laplace, ini sedangkan dalam bentuk waktu. Dalam domain Laplace dapat dituliskan US per S sama dengan KP. Di mana karakteristik pengendalian proporsional, yaitu jika KP diperkecil, maka respon sistem akan semakin lambat dan restem akan semakin lama. Jika KP diperbesar, maka respon sistem akan semakin cepat dan restem akan semakin dekat. Jika KP terlalu besar, maka respon sistem akan tidak stabil. Ada overshoot atau osilasi tidak jelas. Nilai KP dapat diatur atau ditentukan sedemikian sehingga mengurangi steady state error, tetapi tidak menghilangkannya. Selanjutnya itu pengendalian integral. Jenis kontrol ini menghasilkan output yang lebih besar atau lebih kecil jika error input sama dengan 0. Nah, di mana kita lihat pada rangkaiannya, tadi di dalam subsistemnya itu KP. Sedangkan pada integral itu KI per S. Di mana datang KI per S? Pada integral kan KI T menuju 0 ET. Sedangkan kita turunkan pada transformasi Laplace. Integral dari ET sama dengan 1 per S. Kita dapatkan untuk rumus UT sama dengan KI integral T menuju 0 ET dt diubah ke transformasi Laplace menjadi US per S sama dengan KI per S. Dan karakteristik dari pengendalian integral ini adalah keluaran pengontrol integral membutuhkan jeda, sehingga pengontrol integral cenderung memperlambat respon. Ketika sinyal ES sama dengan 0, output akan tetap bertahan pada nilai sebelumnya. Jika ES tidak sama 0, maka output akan menunjukkan kenaikan atau penurunan yang dipengaruhi oleh nilai ES dan nilai KI. Ternyata integral KI yang sangat besar akan mempercepat hilangnya error, namun akan meningkatkan osilasi. Yang selanjutnya itu adalah pengendalian derivatif. Jenis kontrol ini memasukkan output yang merupakan diferensial dari input. Namun pengendalian ini tidak dapat mengeluarkan output karena mengeluarkan output tanpa adanya perubahan input. Nah, kita lihat pada diagram boxnya, di mana di dalam subsistem itu terdapat KDS, yaitu ini KDS dalam bentuk transformasi Laplace. Yang awalnya itu adalah KD DET per DT. Ditransformasi turunan dari DE per DT sama dengan S. Didapatkan US per S sama dengan KDS. Pengendalian derivatif akan memberikan suatu sinyal kontrol U yang bersesuaian dengan turunan laju perubahan sinyal error E, sebagaimana dinyatakan dalam persamaan berikut. Seperti itu. Yang ketiga, itu karakteristik dari pengendalian derivatif tersebut. Nah, yang pertama, tidak dapat menghasilkan output jika tidak ada perubahan input, seperti mana yang disebutkan tadi. Yang kedua, jika nilai error berubah terhadap waktu, output yang dihasilkan tergantung nilai KD dan laju perubahan error. Yang ketiga, pengontrolan diferensial mempunyai suatu karakter untuk mendahului, sehingga dapat menghasilkan koreksi dan signifikan sebelum sistem mengalami error terlalu tinggi, sehingga dapat meningkatkan stabilitas sistem. Yang keempat, dengan meningkatkan nilai KD, dapat meningkatkan stabilitas sistem dan mengurangi overshoot. Berdasarkan alternatif di atas, pengontrolan diferensial dipakai untuk mempercepat respon dalam sistem, tapi tidak memperkecil kesalahan dan keadaan tunaknya. Kerjaan pengontrol diferensial hanya efektif pada lingkup yang sempit, yaitu dalam periode peralihan. Oleh sebab itu, kontrol diferensial tidak pernah digunakan tanpa ada kontroler lainnya. Harus digabung dengan kontrol proporsional atau integral tadi. Jenis yang keempat itu pengendalian proporsional dan integral, yaitu penggabungan dari yang proporsional dan integral tadi. Jenis kontrol ini memasukkan output yang merupakan integral dari output, namun pengendalian ini tidak dapat mengeluarkan output. Nah, berdasarkan gambar di atas, kita ketahui pada subsistem itu nilainya itu adalah KP 1 tambah TIS per TIS, di mana itu berdasarkan persamaan ini KP kali ET tambah KP per TI T menuju 0 ET dt.
Nah, yang KP kali ET adalah proporsional dan integral adalah KP TI T menuju 0 ET DT. Dengan KP adalah suku penguatan proporsional dan TI merupakan waktu integral. Nah kan, dalam domain Laplace dapat dituliskan US per S sama dengan KP 1 tambah 1 per TIS, atau persamaannya menjadi KP 1 tambah TIS per TIS. Nah, karakteristiknya, yang pertama adanya penambahan faktor integral pada pengendalian, maka akan memperbaiki respons sistem. Tidak mengambil error pada nilai nol, namun menjaga nilai konstan sepanjang T. Responnya lebih lambat karena nilai error tidak dapat dihilangkan. Keempat, nilai overshoot tinggi. Itulah kekurangannya. Yang kelima itu pengendalian proporsional derivatif. Jenis kontrol ini mengoptimalkan kerja dari pengendalian proporsional. Di mana pada persamaan ini adalah hasil dari KP kali ET ditambah KP kali TD DET per DT. Jadi perjumlahan antara yang proporsional dengan derivatif. Dapat persamaan Laplace-nya KP 1 tambah TDS. Dengan karakteristik pengendalian overshoot, pengendalian derivatif itu yang pertama, respon sistem sangat cepat, overshoot-nya rendah, kerja dalam differential control sangat saat nilai error-nya berubah. Dari gambar di atas, yang KP adalah selanjutnya itu yang keenam, tulis pengendalian proporsional integral derivatif, itu yang disebut dengan PID. Pada PID itu penggabungan dari ketiga jenis pengendalian tadi, mana adanya proporsional, derivatif, dan derivatif. Nah, persamaan UT-nya yaitu KP kali ET ditambah KP per TI T menuju 0 ET integral T menuju 0 ET DT tambah KP kali TD DET per DT. Nah, didapatkan persamaan Laplace-nya yaitu US per S sama dengan KP 1 tambah TIS per TIS tambah TI TDS kuadrat per TIS. Nah, pengendalian proporsional integral karakteristiknya itu kok balik lupa bangka. Karakteristik pengendalian proporsional integral derivatif itu memperbaiki respons sistem. Respons sistem yang dihasilkan akan lebih mulus daripada penggabungan yang lainnya karena kita memakai ketiga respons sistem yang dipakai. Yang kedua, menghilangkan nilai error steady state, bukan menghilangkan, lebih mengurangi, bukan hilang, tapi ada juga kecil, lebih kecil. Jadi respons sistem yang dihasilkan akan lebih mulus. Yang kedua, mengurangi overshoot. Yang terakhir, mengurangi overshoot. Nah, pada tabel dapat kita lihat yang pertama respon loop tertutup, ada rest time, overshoot, setting time, dan steady state error. Nah, pada yang proporsional, rest time itu menurunkan, sedangkan pada integral juga menurunkan, dan derivatif itu perubahannya kecil. Untuk overshoot-nya, proporsional meningkatkan overshoot, integral meningkatkan, dan derivatif menurunkan. Untuk setting time-nya, proporsional ada perubahannya kecil, integral meningkatkan, derivatif menurunkan. Sedangkan pada steady state error-nya, proporsional menurunkan atau mengurangi, integral adalah mengeliminasi, derivatif adalah perubahan yang sangat kecil. Nah, untuk yang terakhir adalah parameter tanggapan pada peralihan. Yang pertama adalah time constant atau TC. Waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencatat nilai 63,2% dari nilai akhir. Kenapa 63,2%? Itu adalah nilai dari E pangkat 0 dikurang dengan E pangkat 1%. Sistem TR adalah waktu yang dibutuhkan oleh sistem mencapai nilai 0% kurang 100% dari waktu reaktifnya. Atau 10% sampai 90% dari waktu reaktifnya. Yang ketiga adalah setting time TS. Waktu yang membutuhkan sistem untuk mencapai 5% atau 2% sekitar nilai akhirnya. Nah, yang terakhir, yang keempat adalah delay time atau TD. Waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai untuk mencapai setengah dari nilai akhir pertama kali. Yang kelima adalah maksimum persen average time P. Nilai puncak maksimum dari respon sistem yang diukur dari nilai sistem saat kondisi steady state.
Yang kanan adalah tim peak (TP), waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai puncak pertama dari overshoot. Terima kasih. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.